Pada episode sebelumnya diceritakan Xian bertarung melawan sang naga guntur atau Houdian Jinli. Di sisi lain, Leji merasa heran dengan tindakan Xiaoyan ini. Namun, tak lama kemudian, Xian pun berhasil mendapatkan naga guntur itu. Selanjutnya, Xian pun mengambil peninggalan dari Yang Mulia Zuzang, yaitu tombak bencana. Hal ini pun membuat Xian membangunkan Goyan untuk menyegel si tombak bencana. Sang naga guntur juga ikut muncul di samping Goyan. Dan scene pun berganti. Kemudian, ketika semua orang mendengar kata-kata Yuan, mereka semua pun mengangguk setuju. Kekuatan dunia Taisu pasti jauh lebih kuat daripada mereka. Jika mereka bergabung, mereka akan lebih terekspos. Nyatanya, mereka akan mudah dikendalikan oleh pihak dunia Taisu. Jika kita tidak bisa mengambil keputusannya sekarang, kenapa tidak mencari jawabannya melalui kehendak Tuan? Ucap pusing, dan Raja Jiwa lainnya pun saling memandang lalu mengangguk setuju. Detik berikutnya, ketika para Raja Jiwa itu sudah mengambil posisi melingkar, cahaya biru pun tiba-tiba muncul di tengah mereka. Dan secara perlahan, muncullah sosok biru yang wujudnya masih belum tampak jelas. Pada saat ini, jika Xian bisa melihat sosok biru yang dipanggilnya sekarang, dia pasti mampu mengenalinya dalam sekejap. Karena dia adalah sosok yang dilihat Xiaoyan di domain Dewa Kekacauan. Hanya saja, sosoknya tidak kokoh dan banyak detail yang kabur. Tuan, reinkarnasi sang dewa tertinggi telah muncul kembali. Tetapi, sekarang dia dilindungi oleh dunia dewa kuno. Dengan kekuatan ke langit saat ini, aku khawatir kita takkan bisa menghabisinya. Ucap pusing yang sebagai Raja Jiwa, dia secara alami adalah yang pertama berbicara. Sejak kelompok sampah itu muncul, kita sudah mencoba yang terbaik untuk menghabisi mereka dengan segala cara. Kenapa masih belum bisa diatasi? Ucap sosok biru itu dengan penuh amarah. Tapi suaranya halus yang menandakan bahwa dia mungkin adalah seorang wanita. Dunia Taisu sudah menginvasi dunia Senshi, dan kita dapat bekerja sama dengan mereka untuk memusnahkan dunia dewa kuno. Jadi, aku ingin tahu apakah Tuan bisa menyetujuinya atau tidak. Ucap pusing dengan tegas. Sekarang, aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Kalian harus menghancurkan reinkarnasi sang dewa tertinggi dengan segala cara. Jika gagal, aku akan mengambil semua jiwa kalian. Ucap sosok biru itu sambil berteriak. Segera, 10 Raja Jiwa itu pun langsung gemetar. Ramuan ini dapat membantu kalian. Ingat, apapun yang terjadi, reinkarnasi sang dewa tertinggi harus dimusnahkan. Ucap sosok biru itu kembali. Segera, kilatan cahaya biru pun tiba-tiba melesat pada setiap Raja Jiwa. Dan itu adalah botol giok yang berisi ramuan berwarna biru. Selain itu, ada 10 harta karun di sini. Aku harap kalian tidak menyia-nyiakan semuanya. Ucap sosok biru itu. Dan setelah dia selesai berbicara, sosoknya pun tiba-tiba menghilang. Lalu, di tempat ia menghilang, muncullah senjata dan harta karun dengan bentuk yang berbeda-beda. Sekarang, kita memiliki izin dari Tuan. Jadi, kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Kita akan bersatu dengan dunia Taisu untuk menghancurkan dunia dewa kuno. Ucap pusing sambil berteriak dengan keras. Dan dengan terbentuknya aliansi baru, dia berharap untuk segera memusnahkan dunia dewa kuno. Akan tetapi, Yuan yang ada di hadapannya malah menggelengkan kepala. Yuan, Tuan telah menyetujuinya. Tetapi, kenapa kamu masih keberatan? Tanya pusing dengan pandangan serius. Tentunya, ia tidak ingin Yuan melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Sekarang, karena Kuil Langit tidak dapat bersaing dengan dunia dewa kuno, bergabung dengan dunia Taisu memang satu-satunya cara. Lagi pula, bukankah kamu juga sudah mendengar bahwa Tuan berkata untuk membunuh reinkarnasi sang dewa tertinggi dengan segala cara? Atau apakah kamu memiliki cara lain yang lebih baik? Tanya pusing. Tidak, tetapi jika kita bergabung dengan dunia Taisu sekarang, menurutku, jika situasinya lebih baik, kita hanya akan berada di bawah kendali mereka. Tetapi, jika situasinya berubah, Kuil Langit kemungkinan besar akan dihancurkan. Ucap Yuan. Dan ketika semua orang mendengarkan dihancurkan, mereka langsung menatap Yuan dengan takjub.
Jika kita bersatu dengan dunia Taesu saat ini dan melancarkan serangan terhadap dunia dewa kuno, kuil langit pasti akan menjadi ujung tombak dunia Taesu. Terlebih lagi, jika kamu melakukan kesalahan, akibatnya akan sangat fatal. Aku hanya ingin membuat analisis, dan kamu bisa berdiskusi serta memutuskannya dengan yang lain. Bagaimana harus memilih? Ucap Yuan sambil mengepalkan tinjunya. Seperti yang dikatakan Yuan, terlalu dini untuk bertindak gegabah sekarang. Dan posisi kuil langit ini dapat sepenuhnya dimanfaatkan melalui kekacauan. Dan mereka pasti akan menuai keuntungan dari kita. Jadi, menurutku, bergabung sekarang bukanlah waktu yang tepat. Ucap Tianjun yang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yuan. Tetapi, jika kita tidak bekerja sama dengan pihak dunia Taesu, aku khawatir kita hanya akan tertindas. Ucap pusing sambil mengerutkan keningnya saat ini. Meskipun dia adalah Raja Jiwa dari kuil langit, dia bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Yuan tidak mengatakan dengan jelas kapan kita harus menyelesaikan masalahnya. Waktunya belum matang sekarang, dan tidak ada perbedaan antara menggabungkan kekuatan dengan gegabah, dan yang menunggu nantinya hanyalah kematian. Ucap Tianjun. Jika saudara Tianjun dan saudara Mingyao sama-sama dapat menerobos dewa keabadian, maka situasinya akan benar-benar terbalik, dan kita tidak perlu untuk bergabung dengan dunia Taesu. Gumam pusing. Meskipun kekuatan pusing telah mencapai keabadian, ia juga merupakan satu-satunya di antara Raja Jiwa yang abadi. Selain itu, Tianjun dan Mingyao yang sudah lama ada belum pernah bisa menyentuh ranah dewa keabadian. Setelah mereka dihukum dahulu, mereka tidak pernah dipromosikan menjadi dewa keabadian. Semua Raja Jiwa ini telah ditinggalkan oleh dunia sensi, dan kemungkinan untuk menjadi dewa keabadian lagi sangatlah tipis. Kita akan menemukan cara untuk meninggalkan dunia sensi. Aku pernah mendengar bahwa situasi dunia saat ini sangatlah kacau, dan mungkin ada peluang untuk menerobos ke ranah dewa keabadian jika kita pergi ke dunia luar. Ucap pusing dengan percaya diri. Dunia apa yang kamu maksud? Tanya Mingyao. Itu disebut dunia dewa iblis kuno, dan sekarang itu telah diinvasi oleh banyak dunia, sehingga situasinya sudah jatuh ke dalam kondisi perang tanpa henti. Hanya saat ini, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa kekuatan baru. Ucap pusing. Tetapi, resikonya sangat tinggi. Jika kalian berdua ingin pergi, kalian hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Ucap pusing dengan perlahan, dan langsung memandang keduanya. Tenang saja, jika kalian mencapai dewa keabadian di sana, tidak akan ada bahaya setelahnya. Akan tetapi, kalian tidak memiliki banyak waktu. Kalian harus kembali dalam 500 tahun. Jika tidak, kalian harus menemukan cara untuk kembali ke dunia sensi sendiri. Ucap pusing kembali. Baiklah, kalian berdua bersiaplah untuk pergi. Ucap pusing sambil berteriak. Tianjun dan Mingyao pun saling memandang. Memang, jika mereka bersama, mereka akan saling menjaga. Lagi pula, kekuatan langkah ke-9 tidak akan menemui bahaya apapun dalam perjalanan. Meskipun kuil langit ini kuat, alasan mengapa mereka tidak berani melakukan pertempuran dengan Sang Ratu saat di aliansi Dewa Abadi adalah karena kuil langit sendiri tidak terlalu percaya diri. Jadi, mereka memilih untuk mundur. Karena, kalau tidak, jika kekuatannya cukup, mereka pasti sudah memulainya. Dan juga, itu adalah waktu terbaik untuk membunuh Shoyan. Tingkat pertumbuhan Shoyan terlalu cepat. Akibatnya, para Raja Jiwa ini merasa sangat khawatir. Bahkan, mereka yakin bahwa tidak akan memakan banyak waktu bagi Shoyan untuk mencapai keabadian yang lebih tinggi. Terlebih lagi, jika Shoyan benar-benar terus melakukan terobosan, pihak kuil langit akan membayar harga yang tak terbayangkan jika mereka ingin membunuh Shoyan lagi. Pada saat yang sama, ketika Tianjun dan Mingyao meninggalkan dunia sensi, di sisi lain, Shoyan juga keluar dari aula penjara guntur. Tapi, saat ini, kelopak mata Shoyan pun sedikit berkedut, dan dia tiba-tiba mendapatkan beberapa bagian ingatan dari sosok Huizun. Tampaknya, kuil langit terpaksa mengirim dua Raja Jiwa itu ke dunia Dewa Iblis kuno untuk mencari terobosan dan peluang mencapai Dewa Keabadian, gumam Shoyan dengan perlahan. Awalnya, aku berpikir untuk pergi ke dunia pegunungan dan lautan terlebih dahulu. Tetapi, karena kalian berdua memilih untuk berpisah, akan sedikit menyenangkan jika kita bertemu di sana. Gumam Shoyan kembali sambil menyeringai.
Namun, sebelum pergi, Xion sekali lagi memperbudak si Goyan dan memintanya untuk membuat formasi penghalang yang sangat bagus. Lalu kemudian, Xion pun menuangkan sumber daya agung ke dalam formasi itu untuk menciptakan peluang dan keberuntungan, yaitu ilusi kultivasi. Dengan sumber daya yang luar biasa dan ditambah dengan fakta bahwa dunia dewa kuno sudah memiliki kumpulan bakat, maka nantinya akan ada lebih banyak orang kuat yang muncul. Setelah si Goyan kelelahan, akhirnya dia pun menggumamkan untuk menyerah secara langsung. Tetapi pada saat ini, di ruang yang awalnya kosong, di sekelilingnya menjadi ada banyak orang. Lingkaran cahaya dan beberapa orang yang peka terhadap gejolak vitalitas pun dengan cepat menyadari keanehan tersebut. Detik berikutnya, sejumlah besar orang dari dunia dewa kuno pun berkumpul di sekitar Xion dan bergegas masuk ke dalam ilusi kultivasi ini seperti segerombolan semut. Sepertinya kamu sudah mulai bersikap sebagai sang dewa tertinggi. Selain kekuatanmu sendiri, menciptakan lebih banyak kekuatan juga menjadi kuncinya, ucap sang ratu sambil tersenyum, dan dia tiba-tiba muncul di samping Xion. Ratu, apakah kamu merasa tidak senang dengan adanya sumber daya ini? Yang aku lakukan adalah untuk membuat setiap orang menjadi lebih kuat. Tetapi, tampaknya itu sudah diatur oleh Zuzang. Dialah yang memainkan semua ini, dan kita hanyalah salah satu bidaknya saja, ucap Xion sambil tersenyum. Sepertinya memang begitu. Namun, pernahkah kamu memikirkan hal tersebut? Bahwa ternyata kamu juga pernah menjadi pengatur segalanya tanpa kamu sadari. Ngomong-ngomong, aku juga salah satu bidakmu, bukan? Ucap sang ratu yang juga tersenyum. Seketika, Xion pun tertekun sejenak, dan dia mengerti apa yang dimaksud oleh sang ratu. Tapi, ketika dia bereaksi, sepertinya apa yang dikatakan sang ratu ada benarnya. Mengapa dia tidak membuat banyak rencana? Misalnya, keberuntungan yang ditinggalkan oleh Xion di aliansi Dewa Abadi dan dunia Dewa Kuno ini bukan hanya membantu orang lain menjadi lebih kuat, tetapi sebenarnya itu juga untuk masa depan dunia Senshi. Ayo, kita harus pergi. Lihatlah, bahtaranya sudah siap, ucap sang ratu sambil mengangguk, dan senyum di wajahnya ini membuat Xion mau tidak mau harus setuju. Namun, ketika dia datang ke bahtera yang disiapkan oleh sang ratu ini, Xion tiba-tiba terdiam. Bukankah ini bahtera milik timku? Tanya Xion. Jelas, apakah itu penampilan atau dari struktur keseluruhannya dapat dikatakan bahwa semua ini sangatlah mirip. Jika dibandingkan dengan keahlian dan bahan milik kapalmu, tentu sangat berbeda. Jadi, aku sengaja membuat bahtera yang sangat mirip dan sesuai dengan penampilan bahtera tim Peerless milikmu, ucap sang ratu. Aku pikir kamu adalah orang yang selalu mengingat masa lalu. Mungkin berada di lingkungan yang akrab akan membuatmu lebih rileks, ucap sang ratu sambil memandang Xion. Saat ini, dia tidak memiliki niat apapun. Sang ratu hanya berperilaku sangat baik, sehingga dia mampu memancarkan kelembutan. Kalau begitu, mari kita berangkat dan langsung menuju kehampaan paling utara. Dengan formasi teleportasi yang diatur oleh para leluhur di sini, kita dapat mencapai lokasi dalam waktu maksimal 50 tahun, ucap sang ratu. Namun segera, kelopak mata Xion pun berkedut saat ia mendengar ini. Wilayah selatan adalah kehampaan di mana dunia dewa kuno berada. Meskipun bukan yang terjauh dari kehampaan wilayah barat laut, jarak ke ujung utara ini tampaknya masih tak terbayangkan. Apa? Benarkah kita bisa sampai ke sana hanya dalam kurun waktu 50 tahun saja? Itu benar-benar luar biasa, ucap Xion dengan senang. Dan dia tentu saja memuji sang ratu dengan ikhlas. Pada saat ini, sang ratu sudah mulai mengendalikan bahtera dan meninggalkan dunia dewa kuno dalam sekejap mata. Xion langsung melihat kilatan cahaya di depan matanya. Ketika dia berada dalam kegelapan, Xion merasa seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke dunia lain. Ketika Xion melihat sekeliling dengan bingung, dia pun tiba-tiba mencium aroma teh. Ternyata, sang ratu sudah duduk di suatu tempat dan sedang membuat teh untuknya. Tapi kini, tekniknya jauh lebih mahir daripada sebelumnya. Alasan kenapa bahtera ini bisa begitu cepat adalah karena formasi bergerak yang diatur sebelumnya terus berputar tanpa henti dan semakin banyak energi yang akan dikonsumsinya, ucap sang ratu. Akan tetapi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Faktanya, dunia dewa kuno masih dapat mendukung konsumsi seperti itu untukmu, ucap sang ratu sambil menuangkan teh ke dalam cangkir untuk Xion.
Namun sekarang, sikap Chen malah terlihat kaku. Ketika sang ratu melihat penampilannya itu, dia pun langsung berkata, "Terlihat dari tingkahmu sampai sekarang, wanita itu seharusnya sudah melakukan sesuatu kepadamu, dan kamu tidak mau memberitahukannya kepadaku apapun yang terjadi," ucap sang ratu. "Terlebih lagi, aku ingin tahu mengapa kamu masih memiliki kasih sayang yang mendalam kepadanya. Dan berbicara tentang sosoknya, kamu secara pribadi percaya bahwa kamu tidak dapat kehilangan siapapun. Aku bisa melihat perbandingannya," ucap sang ratu kembali. "Ratu, tolong berhenti menggodaku. Aku mungkin adalah reinkarnasi sang dewa tertinggi, tetapi aku benar-benar tidak memiliki ingatan tentang kehidupanku sebelumnya. Sampai batas tertentu, kami sudah berbeda di tingkat jiwa," ucap Chen sambil duduk bersila dan mengambil cangkir teh. "Kalau begitu, dengan keteguhanmu itu, kamu seharusnya menolak wanita dunia Xuanyin itu juga," ucap sang ratu sambil menyipitkan matanya. Dan tiba-tiba, Xian pun terbatuk ketika mendengar kecurigaan sang ratu ini. "Mungkinkah dia memaksamu?" tanya sang ratu. Segera, Xian pun berdiri tak berdaya. Dan tampaknya, kini dia tidak lagi memiliki gairah untuk terus minum teh. "Hei, jangan marah. Aku hanya bercanda. Mari kita ganti topik pembicaraan. Mari kita bicara tentang meninggalkan semuanya. Dan tidak apa-apa untuk mengobrol denganmu," ucap sang ratu yang langsung membujuk Xian dengan senyum manisnya. Lalu, tepat Xian melihat ekspresi sang ratu saat Xiaoyan menolaknya. Sang ratu bukan hanya tidak menunjukkan kekecewaannya, tetapi ia juga mengangkat alisnya agar terlihat semakin tertarik. Dan tentunya, ekspresi ini sangat mirip dengan Ratu Yuan Er. "Jika kamu ingin membencinya, kamu harus membenci kekurangan kekuatanmu sendiri. Dia sangat baik kepadaku, dan kuharap ratu berhenti mengolok-ngoloknya," ucap Xiaoyan dengan serius. Dan sang ratu pun terkejut karena Xiaoyan ternyata akan membelanya. "Baiklah, aku tidak akan mengolok-ngoloknya lagi. Tapi terlihat penampilanmu sekarang setelah pulang dari sana benar-benar berbeda. Apa yang sudah kamu lalui?" tanya sang ratu. "Ratu Yuan Er memberikan semua energi dunia kepadaku, beserta jiwanya yang tersisa. Setelah kehilangan energi dunia, dia pun menghilang dari dunia selamanya," ucap Xian sambil menghela napas berat. Sayang sekali," ucap sang ratu yang juga menghela napas. Namun, Xian malah menyipitkan matanya ketika melihat ekspresi sang ratu, karena wanita itu sama sekali tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya. "Tapi, aku pikir Ratu Yuan Er itu seharusnya tidak akan mati dengan mudah. Sejauh yang aku tahu, ketika Zuzang bertemu dengannya di dunia Xuanyin, dia bahkan lebih kuat dari Zuzang pada waktu itu," ucap sang ratu kembali. "Maksudku, ketika kamu bertemu seseorang yang lebih kuat daripada dirimu, terutama jika dia adalah seorang wanita, berhati-hatilah, jangan percaya dengan apa yang kamu lihat saja," ucap sang ratu dengan perlahan. Detik berikutnya, Xian pun terkejut bukan main saat ia mendengarnya. Tentu saja, jika apa yang dikatakan sang ratu itu benar, maka Xian masih akan berharap bahwa Ratu Yuan Er pada akhirnya hanya sedang menipunya. "Baiklah, jika demikian, aku harap Ratu Yuan Er masih hidup," gumam Xiaoyan dengan napas berat. "Tapi, dengan kekuatanmu saat ini, meskipun dia masih hidup, kamu mungkin tidak bisa melihatnya lagi. Jadi, mungkin masih akan ada penyesalan. Baiklah, formasi pertama kita akan segera hadir. Bersiaplah," ucap sang ratu yang tiba-tiba berdiri. Kemudian, Bahtera pun memasuki bintang yang bercahaya. Dan saat mereka memasuki bintang ini, Xian dapat melihat pasir kuning di seluruh langit. Lalu, di dalam bintang ini, Bahtera pun perlahan mencapai tanah. Tapi, ini seperti bintang mati. Dan Xiaoyan tidak merasakan aura kehidupan apapun. Semua formasi ini diatur dalam beberapa bintang yang sudah mati. Dan itu juga dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Serta formasi besar yang bergerak ini dapat dipertahankan dengan lebih baik, ucap sang ratu yang kembali duduk dan minum teh. Kemudian, alasan mengapa sang ratu menghentikan bahteranya adalah karena dia merasa bahwa ada yang mengikutinya sejak awal. Dan benar saja, ketika Xian keluar dari bahtera, Xiaoyan menemukan sebuah bahtera di atas. Tapi untungnya, dengan informasi milik sang ratu, keberadaan Xiaoyan pun dapat disamarkan. Namun, tepat ketika mereka hendak mundur karena sudah kehilangan jejak, bahtera itu pun tiba-tiba berguncang. Dan dengan keras, lindung bahtera itu pun langsung hancur. Lalu, seketika, ratusan sosok pun tersebar dari bahtera.
dan mereka langsung terfokus pada seseorang di tengah geladah. Tentu saja, sosok di geladah ini adalah Xiaoyan, dan bahtera ini milik pasukan kuil langit. Sementara semua orang terkejut, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, dan dia hanya mengeluarkan penguasa berat di belakangnya. Akan tetapi, sebelum orang-orang itu tersadar, lautan api yang membumbung ke langit menyebar ke seluruh bahtera dalam sekejap. Dan kini ada teriakan di dalam bahtera. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, suara tersebut perlahan mereda, dan yang tersisa hanyalah sebuah bahtera yang terbakar. Itu terus membuat suara ledakan tanpa henti. Singkat cerita, setelah melakukan pembantaian sepihak, Xiaoyan kini kembali ke bahtera tempat sang ratu berada. Padahal, sang ratu tidak meminta Xiaoyan untuk bertindak, tetapi mungkin tangan Xiaoyan sendiri sudah gatal. Setelah itu, ketika sang ratu melambaikan tangannya, pedang cahaya pun tiba-tiba muncul, dan segera cahaya keemasan yang membumbung ke langit langsung melimuti bahtera. "Apakah mereka sudah menemukanmu?" tanya sang ratu. Tapi, sepertinya Xiaoyan tidak perlu mengatakan apa-apa, dan dia juga sudah mengambil keputusan untuk membunuh mereka semua. Namun, seharusnya Xiaoyan tidak mungkin bisa mencegah mereka untuk melapor. "Iya, hukumannya memang seperti itu. Selama kamu meninggalkan dunia dewa kuno, cepat atau lambat, kamu pasti akan ditemukan," ucap sang ratu sambil tersenyum. "Hei ratu, sepertinya kamu tidak pernah menganggap mereka serius," ucap Xiaoyan sambil menatap sang ratu yang masih santai. Bahkan, saat menghadapi para raja jiwa di aliansi dewa abadi, ekspresinya masih tampak tenang. "Apakah kamu ingin tahu kekuatan apa yang aku miliki sekarang? Ini adalah rahasia utama," ucap sang ratu dengan serius, dan dia sepertinya sengaja menunggu Xiaoyan. Tapi nyatanya, Xiaoyan malah menggelengkan kepalanya, dan hal ini pun membuat sang ratu sedikit kesal. "Jika suamiku ingin tahu, tentu saja aku bisa mengatakannya. Tetapi, menurutku, hubungan kita seharusnya bisa lebih jauh lagi. Sekarang, kita sedang dalam formasi teleportasi. Tidak ada yang bisa menyelinap ke sini," ucap sang ratu kembali. Ratu, menurutku, kamu tidak perlu mendesak masalah emosional sekarang," ucap Xiaoyan sambil melangkah mundur. "Oh, lihat, apakah aku membuatmu ketakutan? Tenang saja, untuk saat ini, aku tidak akan memberikanmu kenikmatan itu. Kamu bisa duduk dan minum teh di sini. Aku telah mengumpulkan beberapa petunjuk tentang dua dunia tujuanmu yang seharusnya berguna," ucap sang ratu sambil menahan tawa dan meletakkan beberapa gulungan di atas meja. Gulungan hitam adalah informasi tentang dunia iblis kuno, dan gulungan putih adalah peta bintang umum dari dua dunia yang digambar di dunia gunung dan lautan. Tetapi, itu hanya dapat digunakan sebagai referensi, terutama untuk dunia iblis kuno. Sekarang, dunia itu sedang dalam keadaan kacau, karena akan ada banyak badai kehampaan akibat perang tanpa henti, ucap sang ratu. Namun, ketika badai kehampaan ini berkumpul sampai batas tertentu, maka itu akan runtuh dan membentuk area terlarang, di mana tidak ada yang bisa menyentuhnya. Jadi, tidak peduli seberapa besar badannya, ada kemungkinan untuk memasuki periode tidak aktif setelah ribuan tahun. Lalu, kemudian mereka yang dipaksa masuk dalam badai itu pun akan terungkap, dan akan ada harta atau kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam sana, ucap sang ratu kembali. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Alek minta buatin baju untuk Kak Maya. Yang suka ngasih like, Mimin doain semoga selalu lancar rezekinya.
帝国云岚宗，萧炎回来了。